Yang pertama, mungkin Somad tidak radikal lagi sekarang. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal Pak Ustadz Abdul Somad ya, yang mana dia diundang dalam podcastnya Daniel Mananta. Daniel Mananta adalah seorang Kristen dan Ustadz Abdul Somad kita tahu sendiri track recordnya, yang mana dia dulu sempat menghina ajaran Kristen, tetapi tidak ditangkap dan bebas walaupun dia melakukan pelecehan agama, penodaan agama atau penghujatan terhadap agama Kristen. Tetapi ya sebagai seorang Kristen yang baik ya saya sih lupakan aja itulah, toh juga nggak pernah diuruskan. Tetapi sepertinya pandangan dari Pak Ustadz Abdul Somad ini berbeda. Sudah mulai berubah dan sudah mulai ke arah yang lebih baik lagi. Dan ini patut untuk kita acungi jempol ya. Kalau dia benar-benar berubah gitu kan. Ya kita harus apresiasi. Siapa tahu ini adalah titik awal ustadz-ustadz penghujat Kristen akhirnya sadar bahwa menghujat Kristen itu adalah sesuatu yang keliru. Mari kita langsung aja dengar videonya guys. Pancasila itu kesepakatan founding father, pendiri bangsa ini, yang terdiri dari para ulama, orang nasionalis, religius, agamis. Mereka berkumpul menemukan titik temu. Karena kalau kita pakai nama syariat Islam, saudara-saudara kita yang berada dari timur tidak mau. Karena kesalah pengertian. Waktu itu kan tidak seperti zaman sekarang dengan satu kali podcast selesai. Sedangkan sekarang pun nggak selesai juga masalah. Apalagi zaman itu. Menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis, maka ditemukanlah satu titik temu. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah kalau dalam bahasa Islamnya kalimatun sawa, titik temu supaya kita bisa bersama. Kalaulah umat Islam yang mayoritas dulu itu egois, mereka tetap ngotot, Indonesia tidak sebesar ini. Tentu saudara kita di timur, ya silakan aja kalian merdeka namanya Indonesia pakai syariat Islam. Kami nggak mau. Kita bukan bangsa yang besar. Mereka mundur selangkah demi untuk mempertahankan kita sebuah bangsa yang besar. Indonesia. Indo adalah di bawah India. Nesia pulau-pulau yang berada di Bali, India. Kita bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, pulau bisa bersatu menjadi satu. Bayangkan satu daratan Afrika bisa jadi pecah 50 negara. Eropa yang begitu hebat daratan bisa pecah. Prancis nggak mau disebut orang Inggris. Orang Jerman juga nggak mau disebut orang Prancis. Kita bisa nyatu orang Aceh. Yang bahasa Aceh kalau ngomong orang Aceh nggak mungkin paham orang Banjar. Bisanya mereka mengalahkan keacehannya, kebanjarannya pas nulis buku pakai bahasa Melayu. Orang bahasa Melayu yang dipakai. Hari ini kalau kita mempertahankan keegoan kita nggak ketemu Bang. Justru kita pakai bahasa Inggris. Tapi kita pakai bahasa yang ada produk di kita. Bahasa Melayu. Jadi kebersamaan, keberaneka-ragaman kita ini adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa kalau kita jaga. Jadi yang sudah dijaga oleh ulama dulu, kenapa mesti kita rusak sekarang? Siapa kita? Emang kita lebih soleh dari mereka? Emang kita lebih alim dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, para ulama-ulama dulu? Mereka itu ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Mereka tetap bisa menjaga kebersamaan, kedamaian. Ya, di sini intinya Pak Abdul Somad ini ingin mengatakan bahwa Indonesia ini bisa bersatu karena adanya Pancasila. Dan inilah yang penting yang kita harus pegang sama-sama. Dan saya setuju, kali ini saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Abdul Somad ini. Bahwa tanpa Pancasila, Indonesia ini bisa terpecah belah. Karena kita harus tahu bahwa di Indonesia ini suku begitu banyak, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya itu berbeda secara budaya ini. Saya bicara soal budaya. Budaya yang berbeda tentunya memiliki sudut pandang berbeda, memiliki keinginan berbeda, kebiasaan berbeda, tetapi ini semuanya bisa diikat dalam satu, yaitu saudara sebangsa.
persatuan Indonesia dalam berbeda-beda budaya tetapi tetap satu jua. Sehingga ketika bertemu orang Jawa ketemu orang Batak bisa mengerti, oh karena ada bahasa Indonesia mengikat persatuan. Saya nggak bayangin kalau misalnya orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Batak pakai bahasa Batak, misalnya orang Papua pakai bahasa Papua, ataupun orang Timur memakai bahasa Timur, gimana kita bisa ngobrol sama-sama? Tentunya nggak bisa. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang di Eropa sana, di Amerika sana, walaupun bahkan wilayahnya nggak sebesar itu, kayak dari Belanda ke Prancis ke Inggris itu gampang banget karena dekat, tapi mereka nggak bisa bersatu tuh. Tapi Indonesia ini pulaunya banyak tapi tetap bisa bersatu karena adanya Pancasila. Ya saya bersyukur karena Pak Abdul Somad ini akhirnya paham bahwa tanpa Pancasila Indonesia nggak akan bisa bersatu. Itu. Yang kedua, agama di Indonesia ini kan banyak banget ya. Agamanya itu secara tertulis dan diakui ada 6 agama. Salah satunya adalah Konghucu. Dan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Dan kemudian memiliki ajaran yang berbeda-beda. Tetapi tetap bisa bersatu. Loh kenapa? Ya karena dalam agama dan kepercayaan kita harus mengimani bahwa agama kita lah yang paling benar. Iman kita lah yang paling benar. Kristen itu adalah yang paling benar. Agama lain tidak. Itu dari sudut pandang orang Kristen. Orang Islam pun begitu. Mereka menganggap agamanya paling benar dan agama yang lain salah. Itu tidak jadi masalah. Karena kita berhak mengimani satu kepercayaan. Yang salah adalah ketika saya mengimani agama saya benar, agama lain juga benar. Itu jelas keliru secara keimanan. Tetapi dalam hidup sehari-hari berbangsa dan bernegara, kita tetap harus mengikat dalam persaudaraan, terikat dalam Pancasila. Jadi saya bisa berjalan sama-sama dengan orang Islam walaupun dia tidak mengimani Kristen itu benar. Karena kami saudara sebangsa, terikat Bhinneka Tunggal Ika. Nah istilah ini yang memang kita harus pahami. Sebenarnya Pak Abdul Somad sempat menyinggung ini dengan mengatakan bahwa ya saya minum kopi, Anda minum teh, atau saya minum susu, Anda minum yang lain. Oke nggak masalah, tetapi kita tetap makan sama-sama di warung itu. Contohnya kayak gitu ya. Kita boleh memiliki agama berbeda, tetapi untuk mengikat kemanusiaan persaudaraan, kita tidak boleh saling menghina, saling mengejek. Tapi kita tetap bisa jalan sama-sama di bangsa ini, dalam konteks bangsa ini. Berbeda lagi dengan konteks pernikahan, itu sama sekali berbeda. Tapi dalam konteks berbangsa, kita bisa berjalan bersama-sama. Tidak jadi masalah, karena kita diikat satu persaudaraan yaitu Indonesia. Salah satu contoh saya dengan saudara-saudara saya itu bahkan mereka banyak yang Islam juga. Jadi tetangga kanan kiri saya sendiri Kristen situ tetangga semua Islam. Tetapi mereka itu ketika ada acara Natal Tahun Baru mereka akan datang untuk memberikan selamat. Mereka makan makanan yang ada di situ. Ya tentunya bukan makanan yang ada babinya ya. Makanan soto, ayam dan lain-lain. Mereka datang dengan sukacita mengunjungi, menunjukkan kasih sebagai bangsa Indonesia, sebangsa setanah air. Mereka datang untuk memberikan selamat dan kekuatan. Begitupun juga ketika Idul Fitri, saya pergi ke rumah mereka, bersalaman, minta maaf jika ada kesalahan dan lain-lain. Saya makan juga makanan yang ada di rumahnya. Dan ini terjalin satu hubungan yang indah. Sebenarnya kalau semua ustadz punya pemikiran sama dengan Pak Abdul Somad yang sekarang, saya nggak bilang yang dulu ya, yang sekarang, yang mana mengedepankan Pancasila, NKRI harga mati, saya rasa Indonesia ini akan damai. Nandar juga harus belajar dari ini. Dan Kainama dan semua orang juga harus belajar dari sini. Kalau Pak Abdul Somad bisa berubah seperti itu, kenapa kalian enggak? Kalian selalu menghina-hina ajaran Kristen. Yang bahkan ajaran Kristen itu tidak pernah menjelek-jelekkan agama kalian. Tapi kalian hina terus. Kenapa enggak belajar bahwa kita bisa bersama-sama mengikat persaudaraan di tanah air Indonesia yang luar biasa ini dalam satu tema yaitu NKRI harga mati
Pancasila. Ya teman-teman, selanjutnya ingin saya sampaikan bagaimana ya kita lihat ke depannya. Kalau kita melihat Pak Yahya Walloni yang dulu keras sekali menghina-hina Kristen dan kemudian sekarang sudah tidak lagi. Mungkin dia sudah menyadari bahwa Pancasila itu penting di Indonesia, di Ibu Pertiwi kita ini. Ya kemudian menyusul Pak Abdul Somad yang dulu pernah hina Kristen dan sekarang dia datang dengan NKRI harga mati dan juga dengan Pancasila mengesampingkan hukum syariat untuk di Indonesia ini. Ya saya rasa masih ada harapan untuk yang lain yang mana bisa kembali lagi menyatukan Indonesia ini yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Founding Father, pendiri Indonesia ini punya visi satu, yaitu menyatukan perbedaan budaya, perbedaan agama demi bangsa yang utuh. Jangan pernah mau dipecah belah dari orang-orang yang mencoba untuk memecah belah bangsa ini. Mari kita bersatu, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dalam satu kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Kita imani ajaran kita masing-masing dengan baik, tapi mari kita melakukan toleransi yang mana bisa mempersatukan bangsa ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.